Masih ingat dengan pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo pada perayaan ulang tahun ke-17 Partai Gerindra. Ia menyampaikan statement, "Siapa yang berani melawan Prabowo?" Ini adalah sebuah pesan yang sangat tegas dari Jokowi, bahwa kalau dulu ia dikuyo-kuyo dan selalu diserang harkat dan martabatnya, padahal ia adalah presiden yang berkuasa, yang punya hak untuk melakukan tindakan tegas terukur, yang ia tidak gunakan hak itu. Tetapi kali ini ia memberi pesan pada siapapun yang berani melakukan kritik, bahkan menjatuhkan lembaga kepresidenan, bahkan menyerang harkat martabat seorang presiden, maka semuanya akan menelan pil pahit bahwa Prabowo adalah orang yang bisa menggunakan haknya yang konstitusional itu untuk melakukan tindakan tegas terukur. Karena itu pernyataan Jokowi, siapa yang berani melawan Prabowo, itu penting ditegaskan oleh Jokowi. Namun teman-teman, nampaknya ada lawan politik baru untuk Prabowo Subianto yang hadir melalui gerakan rakyat semesta. Siapakah mereka dan apa yang mereka telah lakukan sebagai wujud tindakan politik yang mengancam terhadap pemerintahan Prabowo Gibran? Mari membincang hal ini. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, ketika kita bicara sebuah fakta dari negara demokrasi, maka berulang-ulang saya katakan bahwa demokrasi itu adalah rezim pemerintahan yang syarat dengan konflik. Demokrasi adalah rezim pemerintahan yang gaduh dengan berbagai macam kontestasi. Karena itu, kita harus melihat demokrasi sebagai sesuatu yang wajar dan normal. Tetapi hal yang tidak wajar dan tidak normal adalah ketika upaya untuk melakukan kritik itu justru membuat kita tahu bahwa kritik itu ternyata tidak selamanya berbanding lurus dengan upaya kita menegakkan etika publik atau moralitas publik yang baik. Banyak kritikus yang konsisten, tetapi kritikus-kritikus itu hanya menjadi tikus-tikus yang selalu berupaya untuk menjatuhkan harkat martabat lawan-lawan politiknya dengan menebar disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Itulah yang saya sering katakan, kelompok-kelompok dan orang-orang yang nyinyir terhadap misalnya pemerintahan Jokowi atau pemerintahan Prabowo Subianto. Disinilah teman-teman, saya ingin menunjukkan salah satu lawan politik Prabowo yang sudah mengancam Prabowo itu mungkin adalah gerakan rakyat semesta. Mereka adalah gerakan yang diinisiasi oleh lagi-lagi para guru kecurigaan yang kritis dan tetapi nyinyir, yang antara lain misalnya terrepresentasi pada orang-orang seperti Said Didu, Refli Harun, dan kawan-kawannya. Mereka berulang-ulang selalu membangun narasi dan argumentasi yang itu-itu saja, bahwa Jokowi itu adalah sumber masalah, Jokowi adalah penyakit demokrasi, Jokowi adalah virus yang berbahaya bagi hidup politik dan demokrasi di tanah air kita. Karena itu target mereka adalah adili Jokowi. Di sini sasaran mereka adalah dengan menggugah keberanian Prabowo Subianto untuk berani mengambil sikap tegas untuk mengadili Joko Widodo. Mereka lupa bahwa fakta politik hari ini ada kemesraan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Presiden Prabowo yang sedang memimpin hari ini bersama dengan paling tidak dua presiden, yaitu Presiden ke-7 Joko Widodo dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.
kemesraan ini bagi seorang Prabowo Subianto, ia juga tunjukkan pada semua tokoh yang lain, khususnya para pemimpin bangsa, termasuk mereka yang telah dilevel menjadi wakil presiden Indonesia yang masih ada sampai hari ini. Semua dirangkul sebagai kekuatan politik untuk memperkuat harapan-harapan kita bersama, optimisme kita bersama tentang Indonesia yang bukan Indonesia gelap, tetapi Indonesia yang terang benderang. Disinilah teman-teman, kita harus terus-menerus memberikan pandangan-pandangan yang konstruktif bahwa apa yang terjadi sebagai fakta politik, bahwa ada kemesraan yang dibangun oleh Prabowo dengan Jokowi dan dengan SBY, itu adalah simbol dari dinamika politik real hari ini yang harus kita baca sebagai sesuatu yang normal dan wajar. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencapai target-target politik jangka panjang. Tidak ada upaya yang selalu dimunculkan di publik luas bahwa seorang Prabowo kehilangan independensi dan kemandirian. Dia berada di bawah ketiak Joko Widodo. Ia diintervensi oleh Joko Widodo. Itu berulang-ulang ditegaskan baik oleh SBY untuk tidak cawe-cawe pada Prabowo, itu juga ditegaskan oleh Jokowi yang tidak cawe-cawe terhadap pemerintahan Prabowo. Dan Prabowo juga sebaliknya membenarkan bahwa tidak ada cawe-cawe dari Jokowi, tidak ada cawe-cawe dari SBY. Apakah semuanya itu tidak datang dari pernyataan-pernyataan pemimpin kita yang datang dari sebuah niat yang baik, niat yang tulus? Apakah itu hanya dibaca sebagai sebuah narasi politik yang ingin menutupi agenda-agenda gelap milik mereka bertiga? Saya kok tidak membaca hal itu sebagai sesuatu yang saya katakan sebagai hal yang harus kita katakan sebagai mencurigakan, yang berisi hidden agenda atau agenda gelap atau agenda terselubung yang dimiliki Prabowo bersama Jokowi dan SBY. Semuanya itu harus kita lihat sebagai cara para pemimpin kita membangun chemistry atau kekuatan, ikatan di antara mereka. Karena tantangan besar, maka Prabowo sadar bahwa ia tidak mungkin sendirian. Ia menggalang kekuatan politik yang real di tanah air kita. Rata-rata antara lain dengan menggalang kekuatan itu berdasarkan pengalaman seorang Jokowi selama 10 tahun dan pengalaman SBY selama 10 tahun. Apa yang salah? Karena itu kekuatan massa yang katanya mewakili rakyat semesta, gerakan rakyat semesta yang diinisiasi oleh Said Didu, yang diinisiasi oleh Refli Harun dan kelompoknya atau gerombolannya, itu harus dianggap sebagai mereka-mereka yang datang dari perspektif tunggal yang kerjanya mencari kekurangan dan kelemahan. Padahal tidak ada pemimpin yang tidak punya kekurangan. Para pemimpin kita bukan manusia sempurna dan manusia yang bisa menyenangkan semua orang. Karena itu kita perlu kritis juga pada setiap lawan-lawan politik yang ingin konsisten menyuarakan kritik pada pemerintahan dulu Jokowi atau sekarang pada Prabowo. Bahkan yang berani sudah mengancam Prabowo, kalau tidak berani mengadili Jokowi, maka akan menurunkan jutaan orang untuk menyerang masa pemerintahan Prabowo Subianto. Inikah bentuk dari kita memberikan respon positif pada pemerintahan Prabowo Subianto yang masih seumur jagung ini? Tentu kita tidak fair, tentu kita tidak adil. Karena itu teman-teman, mari tetap membuka sikap kritis kita. Tetapi kritis itu juga harus berbasis pada data empiris. Mengapa? Karena kekritisan kita itu harusnya mengedukasi kita, menolong semua orang memiliki perspektif yang berimbang. Kita boleh mengkritik, tetapi kritik yang selalu datang dari disinformasi, fitnah dan ujaran kebencian itu tidak akan mengubah realitas. Percayalah, yakinlah bahwa kritik yang bertubi-tubi untuk menghancurkan lawan-lawan politik kita dengan cara-cara kotor itu tidak akan mengubah realitas. Karena itu, maaf Bung Said Didu dan Refli Harun dan kelompok Anda semua
target Anda untuk melihat Prabowo berani mengadili Jokowi itu tidak akan terwujud. Anda semua akan justru menelan pil pahit kegagalan demi kegagalan. Sayang sekali, hikmat atau kebijaksanaan yang Anda miliki itu hanya menebar fitnah dan ujaran kebencian semata.